Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Suatu hari raja mendengar kabar tentang ilmu halimun, ilmu untuk menghilang, yang konon dimiliki oleh para ahli dari negeri seberang. Dengan penuh rasa ingin tahu, raja memanggil Abu Nawas dan memberi tugas yang cukup aneh. Abu Nawas, aku ingin kau mencari ilmu halimun. Aku ingin tahu rasanya menghilang, kata raja dengan penuh semangat. Abu Nawas mengerutkan dahi, menyadari bahwa ini akan jadi tugas yang rumit. Namun dia tersenyum dan berkata, "Baik Baginda, beri saya waktu seminggu untuk mencari ilmu tersebut, dan saya akan kembali dengan hasilnya." Raja pun setuju dan Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Namun bukannya pergi ke negeri seberang, Abu Nawas malah pergi ke sebuah desa kecil untuk berpikir keras sambil beristirahat. Setelah seminggu, dia kembali ke istana dengan pakaian dan wajah yang penuh keyakinan. "Baginda," seru Abu Nawas dengan serius, "saya telah berhasil menemukan ilmu halimun. Saya akan membuktikannya sekarang." Raja dan para pengawal yang sudah penasaran segera berkumpul di aula istana, menunggu pertunjukan ilmu halimun dari Abu Nawas. "Baginda," kata Abu Nawas dengan dramatis, "untuk bisa menghilang, Baginda harus menutup mata dan mengucapkan mantra yang saya ajarkan ini. Halaman, halamun, halimun. Dan ingat, jangan buka mata sampai saya mengatakan sudah selesai." Raja menutup mata rapat-rapat sambil mengucapkan mantra dengan sungguh-sungguh. Halaman, halamun, halimun. Setelah raja mengulang mantranya beberapa kali, Abu Nawas memberi isyarat kepada semua orang di aula untuk diam-diam meninggalkan ruangan. Satu persatu mereka keluar dengan hati-hati, meninggalkan raja sendirian di dalam ruangan dengan mata masih tertutup. Setelah beberapa saat, raja mulai merasa aneh, lalu membuka mata perlahan. Dia melihat ruangan kosong melompong, tidak ada siapapun, hanya dirinya sendiri. "Luar biasa," gumam sang raja. "Ilmu halimun ini benar-benar berhasil. Aku telah menghilang, sehingga tidak ada yang bisa melihatku." Raja berjalan mondar-mandir dengan bangga, merasa sangat puas dengan keberhasilannya. Dia bahkan mulai menari-nari kecil, merayakan ilmunya yang dianggap berhasil. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk kembali bersama para pengawal dan berkata, "Baginda, kami sudah melihat kehebatan Anda menghilang. Itu sungguh menakjubkan." Raja tersenyum dengan penuh kebanggaan. "Benar Abu Nawas, ilmu halimun ini luar biasa. Aku bisa menghilang begitu saja." Abu Nawas menahan tawa dan dengan hormat berkata, "Betul Baginda, tapi ingat, ilmu ini hanya bertahan jika Baginda tidak memberitahukan rahasianya kepada siapapun." Raja mengangguk serius. "Tentu Abu Nawas, ini akan jadi rahasiaku dan rahasiamu." Abu Nawas pun meninggalkan istana sambil tertawa kecil. Dan sejak hari itu, raja tetap yakin bahwa dirinya sudah menguasai ilmu halimun, walaupun sebenarnya dia hanya dibiarkan sendiri di ruangan kosong. Para pengawal dan pejabat istana terus tersenyum diam-diam setiap kali raja mengungkit tentang ilmunya yang sakti itu. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan di pasar. Ia baru saja menerima hadiah sebotol minuman dari seorang pedagang yang sangat menghormatinya karena kecerdasannya. Botol itu terlihat sangat indah, berisi cairan berwarna merah muda yang berkilauan di bawah sinar matahari. Abu Nawas yang penasaran sambil tersenyum berkata pada dirinya sendiri, "Minuman ini terlihat sangat menggoda, apa salahnya mencicipinya sedikit?" Tanpa berpikir panjang, ia pun membuka tutup botol dan meneguk isinya. Tak lama setelah itu, Abu Nawas merasakan kepalanya mulai pusing. Pandangannya kabur dan ia mulai berjalan sempoyongan. "Aduh, kenapa ini? Kenapa kepalaku terasa berat?" gumamnya. Sambil berjalan goyah, Abu Nawas tiba-tiba bertemu dengan raja yang sedang berkeliling kota. Melihat Abu Nawas yang sempoyongan, raja pun mendekatinya dengan rasa heran. "Abu Nawas,
"Apa yang terjadi padamu? Mengapa kau terlihat seperti orang mabuk?" tanya raja sedikit khawatir. Dengan suara yang sedikit melantur, Abu Nawas menjawab, "Tuanku, hamba baru saja meminum sesuatu dari botol ini, dan tiba-tiba hamba merasa seperti terbang ke awan." Raja terkejut dan penasaran. "Botol apa yang kau minum itu, Abu Nawas? Apakah itu minuman keras?" Abu Nawas sambil berusaha tetap berdiri tegak menggelengkan kepalanya dengan dramatis. "Oh tidak, tuanku, ini bukan minuman keras. Ini lebih dari itu. Ini adalah minuman keajaiban." Raja yang semakin penasaran bertanya, "Keajaiban? Bagaimana mungkin sebotol minuman bisa membuatmu sempoyongan seperti ini?" Abu Nawas dengan gaya yang sangat dramatis menjawab, "Minuman ini membuat hamba melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tadi hamba melihat kucing terbang, dan sekarang hamba merasa bumi berputar lebih cepat dari biasanya." Raja tertawa terbahak-bahak melihat tingkah Abu Nawas yang terlihat seperti sedang mabuk berat. Namun di balik tawanya, ia mulai curiga dan ingin tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Abu Nawas. "Abu Nawas, biarkan aku mencicipi sedikit minuman itu. Aku ingin tahu apa yang membuatmu seperti ini." Abu Nawas yang sedang limbung dengan cepat menyembunyikan botolnya di balik jubahnya dan berkata, "Oh, tuanku, hamba tak bisa membiarkan tuanku minum ini. Minuman ini hanya untuk orang-orang yang kuat seperti hamba. Jika tuanku meminumnya, mungkin istana akan terlihat seperti menari di depan mata tuanku." Raja semakin tertawa keras mendengar lelucon Abu Nawas, tetapi ia tetap penasaran. "Baiklah, Abu Nawas, katakan padaku, apa sebenarnya minuman ini?" Abu Nawas yang sekarang sudah sedikit lebih stabil menjawab dengan senyum cerdik, "Tuanku, ini bukan minuman keras ataupun minuman keajaiban. Ini hanya jus buah delima yang hamba dapat dari pedagang di pasar tadi. Hamba hanya bercanda, mencoba melihat bagaimana reaksi tuanku jika melihat hamba seperti ini." Raja terkejut sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Jadi, kau berpura-pura mabuk hanya untuk mengerjaiku?" Abu Nawas mengangguk dengan gaya yang lucu. "Benar sekali, tuanku. Hamba hanya ingin melihat apakah tuanku akan percaya kalau hamba mabuk gara-gara jus delima. Ternyata, minuman sederhana ini bisa membuat siapapun tertawa, termasuk tuanku." Raja pun terus tertawa, sementara orang-orang di sekitarnya ikut terhibur melihat tingkah lucu Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas berhasil membuat suasana riang dan menghibur raja dengan kecerdasannya yang penuh humor. Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalik di desa tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut, Abu Nawas juga diminta untuk mengisi khutbah Jumat, untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara adzan. Tidak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragama Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khotib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid. Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan dengan isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu para jamaah pun tiba. Abu Nawas mulai naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api, api, api," dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut.
Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan di mana apinya kepada Abu Nawas. Walaupun ada jamaah yang bertanya demikian, tetapi Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas, jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah. Maksud dari teriakan api, api, api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk yang diikuti oleh para jamaah. Ketika sholat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walaupun awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore Abu Nawas rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rasyid bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan Paduka Raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. Tidak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana, ucap sang raja. Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja Paduka, balas Abu Nawas. Paduka Raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan rumah, Paduka Raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. Kamu sekarang memelihara burung, wahai Abu Nawas? Tanya sang raja. Betul sekali Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan dia tawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku akan membayarnya. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya menganggukkan kepalanya. Tapi dalam hati Abu Nawas berkata, mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda Raja. Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda Raja. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda Raja. Tapi di pintu gerbang istana, dua orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. Ada keperluan apa kamu datang kemari? Tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung ini kepada Paduka Raja. Salah seorang pengawal berkata, tinggalkan saja burung jelek itu di sini. Biar aku yang menyerahkan kepada Paduka Raja. Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, ia tidak mungkin melawan. Tapi suatu saat mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada Paduka Raja. Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas, ucap pengawal. Kurang ajar Abu Nawas, kata sang raja dengan nada penuh emosi. Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki dengan Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. Kali ini engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas,
ujarnya dalam hati. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga baginda raja mendatangi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kalau kau keberatan menjual burung nuri kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku," kecam baginda raja dengan mata memerah menahan amarah. Abu Nawas kaget mendengar perkataan paduka raja. Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan baginda raja. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. "Begini paduka yang mulia," tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah baginda. "Di istana paduka telah kemasukan 2 orang penyihir." Baginda raja bertanya heran. "Penyihir? Yang mana wahai Abu Nawas? Siapa mereka?" Abu Nawas pun menjawab, 2 orang penjaga pintu istana, itulah penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. "Saya masih punya burung satu lagi untuk paduka," sang raja bertanya. "Burung apa itu?" "Burung pipit paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu, saya tidak suka dengan burung pipit," bentak sang raja. "Sabar dulu paduka yang mulia. Besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana." Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipit. Di depan gerbang, lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal. "Ada perlu apa lagi kau ke sini?" hardik si pengawal. "Sudah kubilang, paduka raja sedang tidak menerima tamu." Abu Nawas pun menjawab, "Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada paduka, tapi aku keliru mengambilnya. Paduka pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang tahu baginda raja sangat benci dengan burung nuri. Baginda pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu. Maafkan aku telah membuat baginda raja marah. Taruh saja di situ, biar nanti aku yang menyerahkan kepada paduka," perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada baginda raja. Keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang raja. "Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas," ucap salah satu pengawal. Sang raja terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. Ini burung nurinya. Lalu kemana burung pipitnya? Sindir baginda raja, yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat dari pengawal istana. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang kakek tua yang hidup dalam kemiskinan. Terkadang dalam sehari ia menahan lapar karena tidak adanya makanan. Sementara di tempat yang lain, baginda raja baru saja mengangkat 2 orang untuk dijadikan menteri yang baru. Pada dasarnya mereka berdua bukanlah orang yang terpelajar, bukan pula orang yang tahu tentang hukum. Adapun diangkatnya mereka jadi menteri atas dasar permintaan penasehat istana. Penasehat istana ini telah disuap agar mereka berdua diangkat menjadi menteri. Suatu ketika kakek tua yang miskin tadi tak kuasa menahan laparnya, yang sudah beberapa hari tidak makan. Maka pergilah ia ke warung untuk sekedar minta makanan. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung tidak ada di tempatnya. Karena sudah sangat kelaparan,
Ia mengambil salah satu roti dan memakannya di tempat itu juga. Begitu si pemilik warung datang, kakek tersebut langsung ditangkap dan dilaporkan kepada Baginda Raja atas dakwaan kasus pencurian. Baginda Raja pun bingung harus bagaimana memutuskan kasus ini. Kalau sampai di penjara, kakek itu sudah terlalu tua. Tapi kalau dibebaskan, dia telah melakukan tindak kejahatan. Kemudian kedua menteri yang baru diangkat dimintai pendapatnya. Bagaimana menurut kalian? Tanya Baginda Raja. Menteri pertama menjawab, walaupun dia kakek yang sudah tua, dia harus tetap dihukum. Paduka harus tegas, dan menurutku, hukuman yang pantas adalah panggang dia hidup-hidup. Sebagai contoh kepada masyarakat, supaya jangan ada lagi yang berani mencuri. Baginda Raja agak kurang sependapat. Ia pun kemudian bertanya kepada menteri yang kedua. Kalau menurutmu, hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu? Menteri kedua menjawab, dicincang-cincang saja tubuhnya, biar jadi pelajaran, dan kasus pencurian pasti tidak akan terulang. Usulan menteri kedua ini juga membuat Baginda Raja kurang sependapat. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas ke istana. Kebetulan sekali kau datang, Abu Nawas. Aku ingin dengar pendapatmu tentang kasus yang aku hadapi ini, kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memberitahu tentang kasus yang dihadapi kakek tua itu. Baginda Raja juga memberitahu tentang pendapat kedua menterinya yang baru. Sontak saja Abu Nawas geram mendengarnya. Ia pun menatap tajam ke arah dua menteri tersebut. Ketahuilah Paduka, kedua menteri ini bukanlah orang yang terpelajar. Mereka juga tidak tahu soal hukum. Menteri pertama pasti dulunya penjual roti. Yang dia tahu cuma panggang-memanggang, makanya ia menyarankan hukuman panggang. Sedangkan menteri yang kedua pasti dulunya penjual daging. Yang dia tahu cuma cincang-mencincang, makanya ia menyarankan hukuman cincang, jelas Abu Nawas. Lalu, menurutmu hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu? Tanya Baginda Raja. Cukupi kebutuhan hidupnya. Keadaan miskinnya lah yang memaksanya melakukan tindakan ini. Paduka juga harus bertanggung jawab karena ada rakyatnya yang sampai tidak makan berhari-hari, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tersentak dan menyadari atas kesalahannya. Berkat usulan Abu Nawas, kakek tua itu dibebaskan dan dijamin kebutuhan hidupnya. Sementara kedua menteri yang baru tersebut saat itu juga dipecat dari jabatannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam, Baginda Raja Harun al-Rasyid bermimpi dalam tidurnya bertemu seorang lelaki tua. Lelaki itu berpesan kepada Baginda Raja, jika negeri yang dipimpinnya akan dilanda musibah hebat. Oleh karena itu, agar dapat menghindari bencana tersebut, ia harus mengusir seorang penduduk negerinya yang bernama Abu Nawas. Keesokan harinya setelah terbangun, Baginda Raja mulai gelisah. Sang Raja galau karena teringat mimpi yang dialaminya semalam. Raja kemudian memerintahkan kepada pesuruhnya untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana. Abu Nawas pun akhirnya berada di istana. Baginda Raja kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, semalam aku bermimpi. Mimpi tersebut sangat aneh. Dan aku merasakan jika mimpi itu adalah suatu pertanda buruk bagi negeriku. Dalam mimpiku, aku bertemu seorang laki-laki tua yang memakai pakaian serba putih. Ia mengatakan kepadaku, jika negeri ini akan ditimpa bencana yang sangat besar. Agar musibah itu tidak terjadi, ia berpesan agar aku mengusir seorang rakyatku dari negeri ini yang bernama Abu Nawas. Lelaki tua itu juga mengatakan, jika Abu Nawas itu ingin kembali, maka hendaklah dia tidak berpijak di atas bumi, atau menghindari tunggangan apapun. Tapi jika ia tidak bisa melakukan seperti itu, maka ia tidak boleh lagi kembali ke negeri ini. Karena mimpi itu, maka aku yakin ada sebuah kesialan atas dirimu.
Sehingga aku memutuskan untuk mengusirmu dari negeri ini, kata Baginda Raja. Setelah mendengar perintah Baginda Raja atas pengusiran dirinya, perasaan Abu Nawas berkecamuk dan galau. Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dan kembali ke rumah. Ia menceritakan kepada istrinya tentang apa yang telah dititahkan Raja kepadanya. Istrinya pun merasa sangat sedih mendengar cerita Abu Nawas. Abu Nawas kemudian langsung pergi meninggalkan keluarganya dengan membawa bekal seadanya. Ketika dalam perjalanan, ia terus memohon kepada Allah agar diberi petunjuk. Abu Nawas terus memutar otaknya agar dapat keluar dari masalah itu. Abu Nawas terus berjalan tanpa tujuan hingga sampai di sebuah negeri. Selama beberapa hari di negeri itu, ia terus berpikir bagaimana cara ia kembali ke negeri Baghdad tanpa melanggar apa yang dipesankan raja kepadanya, yaitu tidak boleh menginjak bumi dan tidak boleh mengendari tunggangan apapun. Bukan Abu Nawas namanya jika ia memiliki keputusasaan dan kebuntuan dalam berpikir. Abu Nawas tidak berputus asa atas segala masalah yang telah menimpanya. Meskipun alasannya membuat ia diusir sama sekali tidak masuk akal. Ia menerimanya dengan ikhlas, selalu berdoa kepada Allah dan berpikir untuk bisa keluar dari setiap masalah yang menimpanya. Singkat cerita, pada suatu hari ia merasakan rindu yang begitu berat kepada keluarganya. Sayangnya, ia belum menemukan cara untuk kembali. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba dia menemukan sebuah cara yang sangat masuk akal dan tidak membuatnya melanggar perintah sang raja. Setelah ia menemukan cara tersebut, Abu Nawas segera mempersiapkan segala sesuatu dan bersiap untuk kembali ke kampung halamannya di Baghdad. Akhirnya, kabar kembalinya Abu Nawas mulai viral dan tersebar hingga ke telinga Baginda Raja. Kepulangan Abu Nawas disambut gembira oleh beberapa warga karena kecintaan mereka kepada Abu Nawas. Baginda Raja pun ikut senang, akan tetapi kali ini dalam suasana yang berbeda. Jika rakyat merasa senang karena mereka menyukai Abu Nawas, Baginda Raja senang karena kali ini ia dapat leluasa memberi hukuman kepada Abu Nawas. Baginda Raja berpikir Abu Nawas akan mustahil dapat kembali tanpa berpijak pada bumi atau menunggangi sesuatu. Hingga akhirnya tibalah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. Kehadirannya di istana membuat Baginda Raja dibuat kaget, lantaran melihat Abu Nawas bergelantungan mengikat dirinya di bawah seekor keledai. Kemudian Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Wahai Baginda Raja, bukankah engkau telah mengusirku dari negeri ini dan melarangku kembali dengan berjalan memijak bumi dan tidak boleh menunggang apapun? Oleh sebab itu, aku telah kembali dengan tidak memijak pada bumi dan tidak pula menunggang apapun, kecuali aku bergelantungan di bawah perut keledai." Melihat kedatangan Abu Nawas dan alasan yang diberikannya membuat Baginda Raja merasa masuk akal dan sangat memuaskan. Akhirnya Abu Nawas bisa kembali ke rumah bersama keluarganya tanpa mendapat hukuman dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia ingin meminjam 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" kata Abu Nawas. "Tolonglah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan," pinta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus-menerus didesak, Abu Nawas tidak bisa menolak. "Tapi kamu janji ya, hanya sebulan," kata Abu Nawas mengingatkan. "Ya, saya berjanji Abu Nawas, bulan depan kebun saya akan panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen, dan hasil panennya melimpah ruah. Payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya.
batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. Bagaimana dengan janjimu, Abu Jahil? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan, kata Abu Nawas. Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sakit. Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar bulan depan, kata Abu Jahil. Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Akhirnya dia pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas menjadi emosi. Kurang ajar. Katanya dia kekurangan uang, tetapi dia malah sering mengadakan pesta, gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. Mengapa kamu ke sini, Abu Nawas? Aku kan sudah bilang, jika mengembalikan uangnya itu bulan depan, kata Abu Jahil. Jangan salah paham, Abu Jahil. Aku ke sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar, jawab Abu Nawas. Ada perlu apa memangnya? Tanya Abu Jahil penasaran. Ini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya di sana, jawab Abu Nawas. Benarkah? Oke Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya, kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Oh, itu mudah, tapi ada syaratnya," kata sang dukun. "Apa syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan, tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu," jawab sang dukun. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya siapapun yang berutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Bagaimana jika orang itu tidak mau?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari, dan tiba-tiba mati dengan mengerikan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh, aku mengerti. Baiklah, aku setuju," jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetaran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual. Tengah malam setelah kembali dari rumah dukun, Abu Nawas berkata di tengah jalan, "Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutang 100 dinar. Saya ikhlas." Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uang kamu nanti. Tepatnya saat sampai di rumah saya. Nanti akan segera aku kembalikan," kata Abu Jahil dengan ketakutan. "Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang?" goda Abu Nawas. "Saya masih punya banyak uang, Abu Nawas. Aku sengaja berbohong padamu," kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah uang 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya.
Cerdas sekali Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan niat Anda. Carilah jalan yang lain saja," ujar warga tersebut. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Perbukitan itu sangat angker, ada jin raksasa yang jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. "Tapi ini adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan yang lain lagi," pikirnya. Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberanian, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Benar saja, baru beberapa langkah menginjakkan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat. "Hai manusia, lancang sekali kau kemari. Kamu mau cari mati?" bentak jin raksasa jahat. "Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu tahu, ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa jahat memberitahu. "Bukannya ini adalah bumi Allah? Kamu tidak ada hak melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa jahat. "Baik, silakan mencobanya. Tetapi aku bisa mengalahkanmu, sebab aku sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tidak mau kalah. "Omong kosong, kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu," ucap jin raksasa jahat. "Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan peraslah air darinya," balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan diberikannya kepada jin raksasa yang jahat itu. Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya. Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin raksasa jahat tersebut coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain. Tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa jahat itu pun menyerah. "Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya," kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya. Lantas merupakan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa jahat sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. "Kamu luar biasa. Menginaplah di tempat tinggalku malam ini. Akan kujamu kau dengan bermacam hidangan," ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di dalam sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. "Dari mana semua harta ini?" tanya Abu Nawas. Jin raksasa jahat memberitahu semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuh. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk beristirahat. "Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah," kata jin raksasa jahat. Jin raksasa kemudian membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya
agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Tidak lama setelah itu, jin raksasa itu bangun. Dia mengambil sebuah batang pohon, lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga, yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa jahat memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tertidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup, bahkan tidak ada luka sedikit pun. Guamu nyaman sekali untuk istirahat, tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu, sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan jin raksasa, hingga tidak berani lagi menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa, pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Akhirnya, jin raksasa jahat tersebut memerintahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan. Kisah selanjutnya. Raja Harun al-Rasyid tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada malah baginda raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaulah beradu otak, pastilah Abu Nawas yang akan menang. Dan raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Sang raja pun mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu diajak adu lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. "Ada keran apa baginda raja memanggil hamba?" tanya Abu Nawas kepada sang raja. "Aku sedang mengadakan lomba memanah. Berhubung kamu ada di istana, maka kamu harus ikut lomba tersebut," ucap sang raja. "Waduh, saya masuk perangkap sang raja nih," gumam Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, sang raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu bengong? Ada hadiah besar menantimu, tapi syaratnya kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat sasaran. Kalau kamu berhasil, maka hadiah besar bisa kamu bawa pulang. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang ke rumah dengan jalan merangkak." Ternyata dugaan saya benar. Baginda mengundang saya ke istana hanya untuk mempermalukan saya. Sudah tahu kalau saya tak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah, ucap Abu Nawas dalam hati. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Abu Nawas dengan berat hati mengambil busur dan tempat anak panah. Otaknya terus berputar, mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya dengan memantapkan hati, Abu Nawas membidik sasaran. Ia pun mulai memanah. Sudah bisa ditebak, anak panah melesat jauh dari sasaran. Namun dengan kecerdikannya Abu Nawas berteriak, "Itu tadi gaya memanah Tuan Menteri." Segera dicabutnya sebuah anak panah lagi. Ia membidiknya dan memanah lagi. Masih juga panah melesat dari sasaran. Abu Nawas berteriak lagi, "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah." Baginda raja menjadi tidak sabar. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" "Tenang Baginda, gaya hamba tentu lebih baik," ujar Abu Nawas tetap berlagak pintar. Selanjutnya Abu Nawas segera mencabut sebuah anak panah lagi. Ia membidik dan memanah lagi, dan melesat lagi bahkan semakin jauh dari sasaran. Ia berteriak lebih keras lagi, "Ini gaya Tuan Lurah memanah."
Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain, hardik baginda raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Tenang baginda, tenang, ucapnya seraya mengambil anak panah lagi. Ini adalah untuk yang keempat kalinya Abu Nawas mencabut anak panah. Beruntung baginya, kali ini panah secara kebetulan melesat menyentuh sasaran. Ia pun berteriak sangat kencang. Inilah gaya Abu Nawas memanah. Untuk itu kita tunggu hadiah dari Paduka Raja. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. Kamu memang cerdik Abu Nawas, kata sang raja sambil menyerahkan hadiahnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas merasa kehabisan ide-ide cerdik. Ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan di kota mencari inspirasi. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria yang dikenal sebagai orang gila di desanya, sedang tertawa sendirian di tepi jalan. Mungkin orang ini punya cara pandang yang berbeda. Siapa tahu aku bisa belajar sesuatu darinya, pikir Abu Nawas. Dengan penuh rasa ingin tahu, Abu Nawas menghampiri orang gila itu dan berkata, "Wahai tuan, bolehkah aku berguru padamu?" Orang gila itu melihat Abu Nawas dengan mata yang berbinar dan berkata, "Apa? Kau ingin berguru padaku? Baiklah, kalau kau berani." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tentu tuan, tolong ajari aku." Orang gila itu mengangguk penuh semangat. "Baik Abu Nawas. Pelajaran pertama, buanglah sandalmu ke sungai, lalu jalanlah ke pasar tanpa alas kaki." Abu Nawas merasa aneh, tetapi ia menuruti perintah itu. Ia melemparkan sandalnya ke sungai dan pergi ke pasar tanpa alas kaki. Di sepanjang jalan, orang-orang memandangnya dengan cara heran dan beberapa bahkan tertawa melihat Abu Nawas yang terkenal cerdik berjalan seperti orang kebingungan. Setelah ia kembali, orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Bagaimana rasanya menjadi bahan tertawaan orang Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum. Rasanya memang aneh, tapi aku jadi paham bahwa kadang-kadang kita tidak boleh terlalu peduli pada pendapat orang lain. Orang gila itu mengangguk. Tepat. Sekarang pelajaran kedua. Kau harus pergi ke rumah makan paling mahal di kota dan pesanlah makanan termewah. Tapi bayarnya dengan daun kering. Abu Nawas tertawa kecil, tapi ia tetap mengikuti perintah itu. Ia masuk ke rumah makan, memesan makanan enak. Dan ketika saatnya membayar, ia mengeluarkan segenggam daun kering dari sakunya. Pemilik rumah makan tentu saja marah besar. "Hei, kau pikir ini kebun raya? Daun itu bukan uang." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Oh, ini hanya pelajaran dari seorang guru. Kadang kita harus melihat betapa absurdnya dunia ini." Ketika kembali ke orang gila, Abu Nawas tertawa sambil berkata, "Tuan, aku sekarang mengerti. Kadang hidup tak perlu selalu serius, dan kita tak perlu terlalu memikirkan tata aturan yang kaku. Dunia ini penuh aturan aneh, tapi tak semuanya harus kita pedulikan." Orang gila itu tersenyum lebar. "Kau benar Abu Nawas, hidup adalah lelucon yang harus kita nikmati, bukan rumus yang harus kita selesaikan." Sejak saat itu, Abu Nawas merasa mendapatkan pelajaran berharga dari orang yang dianggap gila. Ia pun semakin jenius dan santai dalam menjalani hidup, karena memahami bahwa terkadang kebahagiaan datang dari berpikir seperti orang yang bebas dari aturan kaku. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberi perintah aneh lagi. Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku punya tugas sangat penting untukmu." Abu Nawas sudah mencium gelagat tak biasa, menjawab dengan hati-hati, "Apa tugasnya, tuanku?" Raja dengan suara lantang berkata, "Aku ingin kau pergi dan mencari ujung bumi. Bawa aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kau menemukannya."
Abu Nawas yang tahu bahwa perintah ini jelas-jelas mustahil, pura-pura terkejut. Tapi seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius, Abu Nawas menjawab, "Baik, tuanku. Hamba akan mencari ujung bumi, tapi hamba butuh beberapa persiapan." Raja mengangkat alis penasaran. "Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Selain itu, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama perjalanan." Raja berpikir sejenak lalu setuju. "Baiklah, aku akan memberikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kau menemukan ujung bumi." Abu Nawas tersenyum dan berjanji akan melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ia segera memulai perjalanannya dengan 100 unta penuh bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota, berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari, ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir Abu Nawas sedang melakukan perjalanan untuk mencari ujung bumi. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di depan raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri, "Tuanku, hamba telah pergi mencari ujung bumi, dan hamba punya kabar penting." Raja yang sangat penasaran bertanya, "Apa yang kau temukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi?" Abu Nawas mengangguk serius dan menjawab, "Benar, tuanku, hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu, tepat di pintu gerbang istana ini." Raja tercengang mendengar jawaban itu. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Dengan cerdik, Abu Nawas menjelaskan, "Setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Tapi ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, tempat di mana tuanku berkuasa. Inilah ujung bumi, karena di sini segala sesuatu bermula dan berakhir." Raja terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan filosofis. Akhirnya raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, kau memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku." Semua orang istana ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara yang cerdik dan kocak, membuat raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Kisah selanjutnya dikisahkan Baginda Raja baru saja melantik hakim baru istana. Hakim tersebut terkenal jujur dan baik hati. Baginda Raja menyukai hakim baru itu karena gemar berburu di hutan seperti dirinya. Di sela-sela waktu santai, Baginda Raja memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. "Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan?" tanya Baginda Raja. "Alhamdulillah, Paduka, semua pekerjaan masih bisa hamba atasi," jawab hakim tersebut. "Bagus, awas, jangan main-main dengan jabatanmu. Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan, aku bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan menghukummu," ancam Baginda Raja. "Jangan khawatir, Paduka. Hamba ini bukan tipe orang yang suka disogok. Hamba justru sangat membenci perbuatan itu. Hamba ini sudah kaya, Paduka. Buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri, gaji sebagai hakim sepenuhnya hamba sumbangkan untuk fakir miskin," ujar hakim baru itu. "Baiklah, aku percaya. Oh iya,
Aku dengar kau gemar berburu di hutan. Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama? Ajak Baginda Raja. Dengan senang hati, wahai Paduka yang mulia, hamba terima ajakan Paduka, balas Hakim Baru. Baiklah, besok kita berangkat, tapi aku akan mengajak serta Abu Nawas, timpal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya, langsung menerima ajakan Baginda Raja. Dengan begitu, ia bisa menghindari kemarahan sang istri. Singkat cerita, Abu Nawas, Hakim Baru tersebut, dan Baginda Raja pergi meninggalkan istana. Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan. Abu Nawas, apa kamu punya saran? Hutan mana yang akan kita tuju? Tanya Baginda Raja. Ada, Paduka, hutan di seberang lautan. Di sana banyak hewan kijang. Tapi hutan tersebut terkenal angker, Paduka, jawab Abu Nawas. Sama setan saja, masa takut? Ayo kita ke sana, balas Baginda Raja. Ketiganya lalu menuju hutan yang terkenal angker. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan hal mistis. Paduka, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya? Tanya Abu Nawas. Tidak berapa lama, tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan Hakim Istana langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Tapi sayang, bidikan mereka meleset, sehingga membuat kijang tersebut berlari ke dalam hutan. Ayo kita kejar, teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya kijang. Ketika sedang mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu langsung mengejarnya. Baginda Raja dan Abu Nawas serta Hakim Istana spontan berlari, menghindari kejaran harimau tersebut. Setelah beberapa lama, kemudian akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun alangkah terkejutnya, mereka saat mengetahui tengah berada di dalam hutan. Pasalnya, mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker. Mereka tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Di tengah situasi yang mencekam itu, tiba-tiba muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. Kakek tua itu menanyakan perihal kedatangan mereka ke hutan tersebut. Kenapa kalian sampai ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya? Tanya kakek tua tersebut. Kami tersesat, kek. Apakah kakek bisa membantu kami? Kata Baginda Raja. Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing dari kalian hanya dibatasi satu permintaan, balas kakek tua. Kemudian Baginda Raja mengungkapkan keinginannya. Begini, kek. Aku ingin pulang ke istana. Aku ini adalah raja. Aku tidak ingin kehilangan istanaku, pinta Baginda Raja. Baiklah, keinginanmu aku kabulkan, jawab kakek tua. Seketika Baginda Raja langsung menghilang, dan dalam sekejap ia sudah berada di istananya, duduk di sanggasana bersama sang permaisuri. Syukurlah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini, ucap Baginda Raja. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada Hakim Istana. Aku adalah Hakim Istana yang kaya raya. Aku ingin pulang ke rumahku yang megah. Aku tak mau kehilangan harta kekayaan. Aku ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku, pinta Hakim Baru tersebut. Baiklah, keinginanmu aku kabulkan, jawab si kakek tua. Seketika Hakim Istana langsung menghilang dan berada di rumah megahnya, berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kini tinggallah Abu Nawas seorang diri di dalam hutan. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada Abu Nawas. Aku ini orang miskin, kek. Rumahku kecil dan tidak ada harta yang berharga di rumah. Aku juga sedang cekcok dengan istri. Aku tidak tahan dengan omelannya. Hal inilah yang membuatku tidak betah di rumah.
Jadi aku meminta supaya baginda raja dan hakim istana dikembalikan ke sini untuk menemaniku, pinta Abu Nawas. Seketika permintaan Abu Nawas terkabul. Baginda raja dan hakim istana tiba-tiba kembali berada di sampingnya. Hakim istana dan baginda raja terkejut dengan kejadian ini. "Kenapa kami kembali berada di sini?" tanya baginda raja dan hakim istana. "Itu atas permintaan kawanmu. Katanya dia sedang tidak betah di rumah. Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini," jawab kakek tua itu. "Abu Nawas, kamu kurang ajar!" teriak hakim istana dan baginda raja. Sementara si kakek tua misterius itu langsung menghilang dari hadapan mereka. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.